siapa tahu tiba-tiba naik, kita nggak sangka ya. Jangan pikir nggak naik-naik, turun terus tiba-tiba nggak bisa naik ya. Tiba-tiba bisa naik, kita nggak tahu. Misalnya saya punya Penin Finansial 170 diam. Orang yang punya CFA bisa bilang itu value trap loh, ya. Jebakan masuk. Ternyata harga sahamnya yang nggak naik-naik itu bisa naik dari 170 ke 775 ya. Mobil mewah ya depresiasi loh, harganya turun loh, tiap tahun depresiasi, nilainya turun ya. Dan ujungnya jadi besi tua. Sayang uangnya kalau dipakai buat beli mobil mewah ya. Bukan hanya Warren Buffett bilang buat bikin orang lain iri, tapi beli mobil mewah depresiasi, tiap tahun nilainya turun. Lebih baik Anda beliin saham, wonderful company, uang itu apresiasi, tiap tahun nilainya naik. Mau pilih mana? Investasi yang nilainya turun atau pilih yang naik ya. Tentu berinvestasilah yang nilainya setiap tahun apresiasi, bukan membeli mobil mewah yang tiap tahun depresiasi ya. Warren Buffett bilang, I'm not interested in car, saya tidak suka mobil ya. Saham PT Timah ya. Habis saya beli saham PT Timah 290 naik ke 2.900 saya jual. Kemudian booming komoditis lari lagi ke 38.000 ya. Saya juga pernah punya saham PT Timah, bahkan saya beli PT Timah itu saya jual villa saya yang mewah loh, saya udah nggak punya uang lagi dulu, ini 20 tahun yang lalu ya. Saya jual villa saya yang mewah itu luas 2.800, lantainya pakai marmer Itali, saya mau beli saham nggak punya uang, akhirnya saya jual villa saya itu untuk beli PT Timah ya, PT Timah. Jadi saya juga sama aja, swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja, kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Saya mau nanya Pak, kenapa saham media kok jatuh banget Pak ya? Padahal kan labanya bagus, hutangnya kecil, dan habis momen Piala Dunia Pak, harusnya kan banyak laba ya Pak ya. Tapi saya bingung kenapa bisa jatuh Pak yang besar-besar seperti MNC dan MSCMA gitu Pak. Kalau kita lihat kan sekarang orang-orang tidak jarang sekali yang nonton TV ya. Tapi masih bersyukur MNC masih dari TV-nya RCTI dan yang lain-lain masih bisa mendapatkan iklan tahun lalu 9 triliun ya. MNC masih menghasilkan laba 2 triliun ya. Kalau saham itu kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus, mungkin itu adalah kesempatan kita untuk membeli di harga murah ya. Jangan pikir nggak naik-naik, turun terus tiba-tiba nggak bisa naik ya. Tiba-tiba bisa naik, kita nggak tahu. Misalnya saya punya Penin Finansial 170 diam. Orang yang punya CFA bisa bilang itu value trap loh. Jebakan masuk. Ternyata harga sahamnya yang nggak naik-naik itu bisa naik dari 170 ke 775 ya. Jangan menganggap saham itu nggak bisa naik ya, karena masih bisa membukukan laba 2 triliun MNC ya. Siapa tahu tiba-tiba naik, kita nggak sangka ya. Mungkin itu kalau kinerjanya masih bagus, harga sahamnya turun terus murah, mungkin kita diberikan kesempatan untuk membeli murah ya. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, cuman jawab pertanyaan saja gitu. Halo,
Sebelum saya minta advice, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Wanto. Saya bekerja sama dengan teman itu sudah lebih dari 5 tahun. Kita ngebantu lebih dari 20 perusahaan untuk go public, Pak, IPO. Dari review saya pribadi, saya lihat ada 2 faktor yang membuat mereka tuh mau masuk ke pasar modal. Yang faktor pertama adalah di pasar modal itu kan pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian lagi. Itu yang faktor pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah kalau mereka mau membentuk holding, itu kalau di go public 60 kali lebih murah daripada konvensional. Itu 2 alasan pendorong yang saya lihat. Nah, saya mau minta advice ke Bapak. Ya kebetulan juga nanti siang ada bertemu dengan klien juga. Advice Bapak buat perusahaan yang mau masuk ke go public, itu seperti apa, Pak? Jadi kita juga mau dengar pendapat dari Bapak selaku investor. Oke, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Kebetulan saya sudah 30 tahun tidak beli saham perusahaan yang go public. Ya, sudah 30 tahun. Nasihat saya tentu kepada orang yang jual, ya jualah apakah perusahaan kita sudah pantas untuk go public, ya jangan hanya dipakai untuk mengambil uang masyarakat, ya, masyarakat kasihan masyarakat, ya. Saya melihat banyak orang seperti itu, sebetulnya perusahaan itu belum pantas untuk go public, tapi dia go public dan menghasilkan uang banyak dari masyarakat. Ternyata kasihan itu masyarakat pada uangnya pada rugi, ya kira-kira begitu. Itu nasihat dari saya. Pertanyaan yang ketiga. Selamat siang Pak loh. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Raffi dari Bekasi. Mungkin pertanyaan saya, kalau untuk Pak Alo sendiri, kalau entry suatu saham itu ada metode lain nggak sih Pak? Yang Bapak masuk misalnya kayak nunggu di support dulu atau bagaimana? Dan tadi kan Bapak bilang tuh kalau entry tuh bisa 30 hari gitu ya Pak ya. Nah kalau itu alokasi entry Bapak tuh bagaimana dan kira-kira bisa diterapkan nggak buat kita mungkin yang modalnya tidak sebanyak Bapak? Mungkin itu Pak. Saya tidak menunggu spot atau resisten, ya itu orang technical, ya. Saya sama sekali membeli saham itu tidak menggunakan technical, tidak lihat grafik, ya. Saya hanya based on fundamental karena kinerja perusahaan. Jadi saya tidak lihat spot. Begitu saya dapat perusahaan bagus yang murah, ya udah saya mulai melakukan pembelian. Ketika saya menemukan itu, saya nggak usah nunggu-nunggu lihat grafik, lihat satu, nggak. Itu saya nggak pakai, ya. Ketika saya dapat perusahaan yang bagus dan murah, langsung saya mulai membeli, pelan-pelan membeli. Kenapa pelan-pelan? Supaya dia tidak naik harganya. Kalau dia naik kan cost saya jadi lebih mahal, harga pokok saya lebih mahal. Jadi pelan-pelan saya membelinya, ya. Kira-kira gitu ya.